Assalamualaikum Bu Yayet, selamat siang. Ada yang mau saya bicarakan nih Bu. Kira-kira saya bisa bicara dengan Ibu kapan ya? Waalaikumsalam Bu Indah, selamat siang. Boleh, mengenai masalah apa ya Bu? Begini Bu Yayet, saya mau cerita nih tentang apa yang saya rasakan belakangan ini di kelas saya. Oke, baik Bu Indah, boleh silakan. Sekarang juga boleh Bu Indah kita ngobrol. Mari Bu Indah. Oke, baik Bu. Iya, kira-kira apa nih yang mau Bu Indah ceritakan kepada saya? Gini Bu, eee, akhir akhir ini saya tuh merasa kalau murid-murid di kelas saya, terlihat tidak bersemangat dalam menerima pembelajaran dari saya. Mereka terlihat pasif, malas-malasan seperti itu. Jadi harus saya semangati terus gitu. Jadi tidak ada motivasi dalam dirinya untuk semangat belajar gitu, Bu. Oke, baik. Jadi menurut Bu Indah dengan kita ngobrol seperti ini, apa yang Ibu harapkan? Ya dengan ngobrol dengan Ibu, saya sih berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sehingga nanti anak-anak saya bisa belajarnya aktif, semangat seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi menurut Bu Indah, apa sih yang menyebabkan murid-murid Ibu itu kurang aktif dan kurang semangat selama pembelajaran Ibu? Gini ya, Bu, coba saya ingat dulu ya, saya ingat-ingat dulu. Dari awal pembelajaran mungkin sekitar 1, 3 sampai 3 bulan itu mereka Iya, sih masih semangat ya, Bu, iya. masih aktif di kelas, tapi belakangan ini mereka terlihat mulai pasif ya. Apa mungkin mereka menganggap pembelajaran yang saya berikan ini monoton kali ya, Bu. Jadi semua proses pembelajarannya ya yang saya berikan ya begitu-begitu saja setiap harinya, tidak ada hal-hal yang membuat mereka tertarik lagi untuk belajar, atau mungkin saya kurang memberikan pembelajaran yang menantang dan menyenangkan bagi mereka. Seperti itu sepertinya ya, Bu. Oke, jadi seperti itu ya Bu Indah. Jadi menurut Bu Indah nih, apa saja sih yang dapat membuat murid Ibu itu tertarik untuk aktif di kelas dan semangat dalam belajarnya? Ya, kalau menurut saya ya mungkin, murid-murid saya pasti mungkin ya menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan pastinya tidak monoton dan tidak membosankan bagi mereka ya, Bu. Oke, saya sependapat sih dengan Bu Indah seperti itu ya. Jadi menurut pendapat Ibu, kegiatan apa saja nih yang bisa membuat murid-muridnya Bu Indah ini senang dan tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran Bu Indah di kelas? Oke, kalau menurut saya nih ya, Bu, mungkin saya harus mengurangi peran saya yang dominan, di kelas yaitu dengan mengoptimalkan peran murid-murid saya. Jadi dalam hal ini saya harus benar-benar melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga mereka dapat aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin saya akan lebih, konsisten lagi memberikan ice breaking atau yel-yel atau games, supaya pembelajarannya lebih hidup dan lebih menyenangkan, seperti itu Bu, sepertinya. Seru sekali ya. Jadi bagaimana nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Eee, Mungkin yang akan saya lakukan, saya akan memodifikasi kali ya Bu, modul ajar yang telah saya buat dengan memberikan keanekaragaman media ataupun metode, sehingga pembelajaran saya lebih menyenangkan. Jadi tidak monoton, misalnya tadi seperti tadi saya jelaskan bisa kita menggunakan games atau menggunakan media interaktif, ya yang seperti sesuai dengan usianya lah, mereka suka Instagram, suka main TikTok, mungkin, kita bisa menggunakan media tersebut, Bu. Oke, seru sekali ya Bu Indah, bagus sekali. Sepertinya apa yang Ibu lakukan ini cukup menarik ya Bu Indah. Oke, baik. Jadi bagaimana nih tindak lanjutnya yang akan Ibu lakukan terhadap rencana yang telah Ibu buat seperti itu? Ya untuk,
menindaklanjuti rencana tersebut, ya saya harus membuat komitmen terhadap diri saya sendiri ya untuk memodifikasi modul ajar yang telah saya buat tentunya. Jadi pembelajaran saya nanti bisa menyenangkan, dan membuat mereka tidak bosan. Jadi mereka akan, semangat terus, jadi penasaran nih next apalagi ya, seperti itu. Ya dalam hal ini ya pasti saya harus menggunakan media-media atau sumber belajar yang menarik, sesuai dengan minat, dan bakat mereka nantinya. Oke, baik. Sepertinya rencana Ibu itu sangat menarik ya, Bu Indah. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini dapat berjalan dengan baik ya, Bu Indah. Amin. Terima kasih Bu Yayat untuk waktunya. Sekarang saya jadi semangat lagi nih untuk mengajar dengan ide-ide yang sudah kita bicarakan tadi sebelumnya. Iya, baik. Semangat terus ya, Bu Indah, mengajar anak-anak di kelas. Selamat mengajar, Bu Indah. Terima kasih banyak Bu Yayat. Assalamualaikum, selamat siang Bu Indah. Bisa saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yayat. Wah, dengan senang hati Bu. Mari Bu Yayat silakan. Apa yang mau Ibu ceritakan? Iya, begini Bu Indah. Belakangan ini saya melihat anak saya yang bernama Albi ini akhir ini sering tidak masuk kelas. Sepertinya Albi kurang semangat belajarnya di kelas. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu Indah. Oke. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu ya, Bu? Dan di akhir, pembicaraan ini kira-kira, eee, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita nanti? Iya, Bu Indah. Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya. Oke. Terus ada lagi nggak selain itu? Iya, kiranya saya juga ingin mencari tahu alasan atau penyebabnya mengapa Albi ini dalam seminggu hanya masuk 1 atau 2 hari saja. Oke, baiklah Bu Yayat. Sebelumnya mungkin, eee, Ibu bisa ceritakan hal apa saja yang kira-kira mengganggu pikiran Ibu? Iya, Bu Winda. Jadi saya nih akhir-akhir ini kepikiran terhadap Albi. Dia ini akhir-akhir ini menurun semangat belajarnya di kelas. Albi jarang masuk sekolah. Sekalinya masuk, dia terlambat. Bahkan di kelas pun dia tidak mau mengerjakan tugas. Gitu. Kalau menurut Bu Yayat ya ini, kira-kira, apa yang menyebabkan Albi itu semangat belajarnya menurun, terus jarang masuk kelas gitu, kira-kira apa ya Bu, kalau menurut Ibu? Iya, jadi ketika proses belajar berlangsung, Albi nampak tidak menemukan kesenangan dalam belajar, karena terkadang saya selalu marahin atau komentarin karena tidak masuk sekolah atau tidak mau mengerjakan tugas. Mmm, oke, lalu selain itu, adakah hal lain yang Ibu Yayat lihat dari Albi? Iya Bu Winda, saya lihat nih Albi ini bengong di kelas Bu Winda. Mmm, baiklah Bu Yayat, menurut Ibu ya, bagaimana cara menghadapi murid Ibu yang bernama Albi tersebut, supaya dia bisa senang belajarnya dan ya Ibu tidak perlu marah atau memberikan komentar yang negatif kepada Albi? Iya, jadi saya terkadang terbawa emosi ya Bu Winda dengan sikap Mhm. saya, sehingga mematahkan semangat Albi yang mungkin membuat dia merasa kecewa terhadap dirinya. Jadi sehingga dia kurang termotivasi untuk belajar. I see. Oke. Jadi kalau melihat kondisi tersebut kira-kira, rencana apa yang akan Bu Yayat, lakukan? Iya, mungkin sikap saya yang salah ini selalu terkadang terbawa emosi sampai membuatnya tampak tidak menemukan kesenangan dalam belajar. Lalu saya juga ingin menumbuhkan kepercayaan dirinya Bu Indah, karena dia ini belum lancar membaca
dan selalu mengapresiasi untuk membangun semangat belajar di kelas. Oke. Oke, bagus sekali rencana Ibu. Kira-kira, bagaimana caranya, Ibu bisa menumbuhkan semangat, bagi Albi untuk mau belajar? Iya Bu Indah, jadi saya sadar dengan sikap saya yang salah ini terhadap dirinya sehingga dia kurang semangat belajar. Lalu saya ingin menumbuhkan kepercayaan terhadap dirinya karena belum lancar membaca, jadi saya ingin memberikan metode belajar yang sesuai minat bakatnya Albi. Juga ingin membangun semangat belajar tentunya untuk Albi dengan selalu mengapresiasi apa yang sudah dia kerjakan. Oke. Jadi di sini dalam hal ini Bu Yeyet ingin membangun semangat belajar dan selalu mengapresiasi, Albi ya sesuai minat dia dalam belajar. Iya, betul sekali Bu Indah. Mungkin dengan seperti itu Albi menjadi lebih semangat belajarnya di kelas. Oke, kalau melihat, kondisi Albi ya, menurut Bu Yeyet, kondisi Albi tersebut itu ada di skala berapa ya, level atau skala berapa menurut Ibu? Iya, menurut saya murid saya ini, berada di tahap level 5 Bu Indah untuk saat ini. Oke, baik. Jadi kalau saya, rangkum ya dari apa yang Ibu ceritakan di sini, berarti Ibu akan melakukan langkah-langkah, terhadap Albi seperti yang tadi Ibu jelaskan, membangun semangat belajarnya, dan mengapresiasi sesuai minat dan bakatnya Albi ya, Bu Yayet? Iya, benar sekali Bu Indah. Jadi saya ingin merubah agar Albi ini semangat belajar di kelas. Oke. Ya, untuk, menangani hal tersebut kira-kira menurut Ibu ya, Ibu bisa meminta bantuan dari siapa aja agar langkah-langkah Ibu tersebut bisa terlaksana? Iya Bu Indah, sepertinya saya ingin meminta bantuan kepada orang tua Albi tentunya dan juga rekan sejawat saya yang mengajar di kelas. Oke. Jadi Bu Yayat, sudah menceritakan masalahnya dan rencana yang akan Ibu ambil. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari, diskusi kita hari ini? Iya Bu Indah, saya menjadi sadar bahwa tidak semua anak itu sama ya Bu Indah. Jadi saya harus memahami betul bagaimana karakter anak murid saya dan tentunya saya ingin selalu membangun semangat belajar kepada mereka dan selalu mengapresiasi sesuai minat dan bakatnya. Oke, baik. Bagus sekali Bu Yayat yang akan Ibu lakukan. Terus kapan nih Bu Yayat mau menerapkannya? Iya Bu Indah, segera mungkin secepatnya untuk diterapkan. Oke. Oke Bu Yayat udah membuat rencana untuk segera menerapkannya. Jadi kita sudah ada titik temu dalam, rencana Ibu nanti ya? Oke, nanti pada saat kita berjumpa lagi, saat Ibu sudah melaksanakan atau menerapkan rencana Ibu tersebut, kira-kira Ibu maunya, anak Ibu Albi tersebut ada di level berapa? Iya Bu Indah, insya Allah setelah saya melaksanakan dan menerapkan rencana tersebut, pastinya harus sudah mencapai level 9 ya Bu Indah. Saya yakin bismillah dengan dukungan dari orang tua dan rekan sejawat tentunya. Oke, bagus sekali Bu Yayat. Jadi target pencapaiannya mencapai level skala 9 ya Bu? Iya Bu Indah. Oke. Iya Bu Indah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mendengar cerita saya. Sehat selalu ya Bu Indah. Ya, sama-sama Bu Yayat, semangat dan sehat selalu juga buat Bu Yayat. Iya, terima kasih.